Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Allah mengumpulkan kita untuk melaksanakan kewajiban salat Idul Adha 1442 Hijriah. Maka ketahuilah ya ibadallah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, qad aflaha man tazakka. Dan di dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha. Maka di dalam dua ayat yang kami sebutkan di dalam surat Al-A'la dan di dalam surat Asy-Syams, keduanya bermakna qad aflaha man tazakka dan qad aflaha man zakkaha. Maka qad yang masuk kepada aflaha fi'lun madhi bimakna at-tahqiq. Maknanya qad di sini yang masuk kepada kalimat aflaha yakni fi'lun madhi adalah bimakna qad at-tahqiq. Maknanya pastilah, itu artinya pastilah akan beruntung orang-orang yang zakkaha. Dan di surat Al-A'la zakkah, tazakka, maka zakkaha dan tazakka keduanya adalah bimakna pensucian hati. Maka di dalam kedua ayat ini maknanya adalah, maka barang siapa yang telah mensucikan hatinya, maka dia termasuk qad aflaha, pasti Allah akan selamatkan dia dan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di hari akhirah. Lalu tazkiyatun nafs, yang diinginkan pensucian hati kita dengan apa? Jawabnya telah datang dari salaf, dari Qatadah Ibnu Di'amah, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr wa huwa Ibnu Mu'ad an Yazid wa huwa Ibnu Zurai' an Sa'id wa huwa Ibnu Abi Arubah an Qatadah Ibnu Di'amah. Maka sanadnya sanad yang hasanun lidzatih. Semua rijalnya thiqat kecuali Bishr Ibnu Mu'ad Al-Aqdi, maka dia saduq hasanul hadis. Maka di hadis ataupun di athar yang hasan dari Qatadah ini berkata Qatadah, qad aflaha man zakkaha, diartikan dengan man amila khairan zakkaha bi taatillah. Maka jiwa-jiwa yang melaksanakan amal-amal yang saleh, maka jiwa-jiwa itu telah disucikan dengan ketaatan kepada Allah. Maka tafsir ini tafsir yang hasan. Maka jika kita kembali kepada hari-hari yang lampau dan hari-hari sekarang yang akan datang, maka kita dalam keadaan hari-hari yang sangat agung di sisi Allah, dan amal-amal padanya berlipat-lipat dan sangat agung pula di sisi Allah dari amal-amal soleh. Seperti di dalam hadis, yang asal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, namun saya berikan laqab diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dikarenakan lebih description, maknanya lebih jelas dan lebih gamblang. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Maka tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba yang melaksanakan amal-amal saleh paling dicintai oleh Allah, kecuali ayyamul ashr, hari-hari 10 awal Dzulhijjah yang telah kita lewati. Dan this time pada hari ini masuk kepada hari 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Maka masih kita masuk di hari yang 10 tersebut. Dan kemarin kita melaksanakan puasa Arafah yang disebutkan keutamaannya sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, berkata Rasulullah, "Yaumu Arafah ahsibuhu 'ala Allah." Maka hari Arafah dan aku
berprasangka kepada yaumul Arafah itu pahalanya, yukaffir sanah qablaha wa sanah ba'daha. Maka puasa Arafah menghapus 2 tahun. Tahun yang telah lampau dan tahun yang akan datang. Maka inilah dari hari-hari yang telah kita lewati dan akan kita lewati sampai maghrib nanti. Maka alhamdulillah, dimulai dengan kita melaksanakan salat fajr, dan dimulai juga dengan kita melaksanakan salat Idul Adha, dan juga dengan khutbah, dan sebentar lagi kita akan menyembelih. Maka insya Allah 10 hari-hari Syawal itu kita gulirkan jiwa-jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita masuk kepada ayat tadi, qad aflaha man tazakka, dan juga qad aflaha man zakkaha. Maka diharapkan dengan hari-hari yang telah kita lampaui dan yang akan ada di hari ini, kita menggulirkannya dalam ketaatan kepada Allah. Maka mauqif ataupun sikap kita terhadap hari-hari 10 Dzulhijjah tersebut mempunyai beberapa sikap. Sikap yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena di usia kita yang sudah hampir senja, dan juga kita tidak mengetahui kapan expire dari usia kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidak ada yang mengetahui dimanapun, anywhere dia akan dimatikan. Maka kita bersyukur yang pertama, di saat Allah memberikan kepada kita bertemu dengan 10 awal dari Dzulhijjah. Bersyukur kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita dengan puasa Arafah, menebus keburukan-keburukan kita, kelalaian-kelalaian kita, yang mana dulu kita ini lazy man, orang-orang yang malas untuk beribadah. Maka didatangkan oleh Allah Asrul Ayyam Dzulhijjah kepada kita untuk menebus pahala-pahala yang dulu pernah kita uraikan tanpa kita amalkan. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pertama, sikap kita wajib mensyukuri nikmat Allah, di mana Allah memberikan usia kepada kita bertemu dengan 10 hari terbaik di sisi Allah, yang amalan-amalannya paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sikap kita yang kedua, setelah kita mensyukuri, maka realisasinya adalah dengan mengamalkannya. Maka sibukkan diri kita dengan puasa di siang-siangnya dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita terus melaksanakan menuntut ilmu. Sehari 4 kali pelajaran, ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal fajr. Dan begitu pun tasmi' Al-Quran dari jam 8 sampai zuhur, terus melaksanakan thalabul ilm dalam keadaan puasa dan salat berjamaah. Maka kita memohon kepada Allah, semuanya itu dalam keadaan diterima oleh Allah. Maka sikap yang kedua, melaksanakan amal-amal soleh sebagai rasa syukur kepada Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman di surat Saba, "I'malu ala Daud syukra." I'malu ala Daud syukra. Maknanya, i'malu fi'lun amr, wahai keluarga Daud, laksanakanlah amal solehat, amal-amal yang banyak. Untuk apa? Syukron. Maka syukron mansub, i'rabnya adalah maf'ul li ajli. Maknanya, arti dengan baik dengan i'rab, kita artikan, wahai kelompok keluarga Ali Daud, beramal solehlah li ajli syukur ilallah, agar kalian bersyukur kepada Allah. Realisasinya syukur kalian itu dengan melaksanakan amal-amal soleh. Maka itulah yang kita lakukan. Di saat kita
Sebelum masuk 10 Dzulhijjah, kita berharap kepada Allah, Allah memasukkan kita kepadanya. Dan 9 hari telah kita lewati dan sekarang masuk kepada hari yang masih mulia di sisi Allah. Maka kita menggenapkannya, menutupnya, wa khitamuhu misk, dengan sholat berjamaah dan juga sholat Id, dan juga melaksanakan takbirat, dan dengan melaksanakan sembelihan dan membagikan sembelihan bersama-sama. Maka ini sikap yang kedua. Dan sikap yang ketiga, Iyaka wal ghurur. Maka awas, jangan tertipu diri-diri kalian bil madahir minal a'mal, dari amal-amal yang telah kita lakukan. Seperti dari puasa-puasa kita 9 hari yang lalu, dan menuntut ilmu kita dan sholat berjamaah kita, jangan tertipu. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya amal-amal yang ada kita ini tidak ada faidahnya jika di penghujung hayat kita justru kita melaksanakan amalan kekufuran, amalan kesyirikan, dan amalan kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka al-ibrah ya ibadallah fil istiqamah. Yang menjadi the point is, kita ini beristiqamah. Bukan hanya sekarang kita rajin semangat beribadah, di ujung hayat kita malah melaksanakan dosa dan su'ul khatimah. Tidak. Tetapi the point is al-istiqamah. Maka Allah berfirman, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabb kalian, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian ajal. Maknanya terus beristiqamah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga iyaka wal ujub, iyaka wal ghurur. Awas, beware, caution, hati-hati kalian dari tertipu diri-diri kalian dengan amal-amal yang zahir yang kalian dapatkan. Maka sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan, puasa di 9 hari yang lalu, dan melaksanakan salat berjamaah, dan melaksanakan sedekah dan yang lainnya, itu bukan dari kekuatan kita, itu bukan dari jerih payah kita dan ijtihad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahi bukan. Tetapi karena Allah mencintai kita, sehingga kita bisa menebus dan bisa menggali kembali dan memperbaiki diri kembali dengan melaksanakan fight booster, dengan pelejitan keimanan dan ketakwaan di hari-hari 10 hari yang lalu. Maka demikianlah, bukan dikarenakan ijtihad kita, semangat yang besar kita, tetapi karena Allah mencintai kita, karena Allah menginginkan kebaikan dari kita. Maka oleh sebab itu, kita selalu memohon kepada Allah agar Allah membantu untuk terus bertaat kepadanya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari As-Sanabahi dari Mu'adz ibnu Jabal. Yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka berkata Nabi Muhammad kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, aku mencintai kamu karena Allah. Maka la tada'anna fi kulli duburin minas shalah. Janganlah engkau tinggalkan pada setiap selesai ataupun di akhir dari salat mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah kami, bantulah aku untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrik. Bantulah kami untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmat kamu, dan melaksanakan amal-amal yang baik kepadamu. Maka oleh sebab itu, bisa jadi jika kita tertipu dengan amalan-amalan kita, ternyata di akhirnya Allah menjadikan kita melaksanakan amal yang buruk, menjadi su'ul khatimah,
maka kita akan dimasukkan kepada api neraka, iya dan billah, kepada gurur, kepada tertipu, dan kepada ujub, bangga atas diri kita dari amal-amal kita. Maka telah banyak al-adillah dari ahadits as-sahihah permasalahan tentang ini. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah, fa ka'annahu bainahu wa bainal jannah illa dhira', walakin yasbiquhu al-kitab, fa ya'mal bi amali ahli an-nar, wa ma ta'ala dzalik fa dakhala an-nar." Iya dan billah. Maka disebutkan di hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa jadi seseorang yang terus melaksanakan amal-amal yang soleh, maka semua orang tertipu atas perbuatannya bahwa dia orang yang soleh, maka tidaklah antara dia dengan surga hanya satu depak saja. Namun jika Allah menginginkan dia menjadi penghuni api neraka, maka Allah rubah amalannya. Allah jadikan hatinya tendensi to the sins, kepada dosa-dosa besar, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Maka orang ini di akhir hayatnya su'ul khatimah, melaksanakan doa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, mata ala dalik, mati dalam keadaan itu, maka berhak dimasukkan kepada api neraka. Maka jangan tertipu ya ibadallah dengan zawahir amal-amal kita yang zahir yang kita dapatkan. Jangan tertipu. Tidak menjamin itu semua memasukkan kepada api neraka, kepada surga, karena al-ibrah bi khawatimiha. Karena yang menjadi poin adalah di akhir kita. Dan lebih gamblang lagi di hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, di saat terjadi peperangan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ashabi, berkata Nabi kepada para sahabatnya, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada." Barang siapa seseorang di antara kalian wahai sahabatku ingin melihat manusia yang hidup dan dia akan menghuni api neraka, lihatlah orang ini. Di beberapa riwayat disebutkan namanya, namun di riwayat Sahal ibnu Sa'ad, sengaja Sahal ibnu Sa'ad menyembunyikan namanya agar tidak menjadi fadhaih. Maka disebutkan oleh Sahal ibnu Sa'ad, wa kana min a'zamil muslimin, dia itu adalah dari sahabat pejuang yang besar. Di siang hari dia meradang, menerjang, menebas leher-leher orang-orang kufar bagaikan singa. Dan di malam hari dia menangis, takut kepada Allah. Maka disebutkan kana min a'zamil muslimin, dulu orang ini dari kaum muslimin yang sangat kuat amalannya. Kemudian disebutkan walakin lama kana juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka sayangnya di saat dalam peperangan yang dahsyat, maka dia tertusuk dan tertoreh dan tergores dan terluka di berbagai tubuhnya dan tidak bisa kembali kepada base camp Nabi. Maka dia mengerang kesakitan, fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka dia melaksanakan suicidal, melaksanakan bunuh diri, melaksanakan qatlun nafs, membunuh dirinya, tidak sabar dengan penderitaan. Dia jadikan pedangnya mengarah kepada langit, kemudian dia lompat hatta kharaja min baini katifai, sampai keluar mata pedang itu dari kedua belikatnya yang belakang punggungnya. Maka matilah dalam keadaan suicidal, bunuh diri, dosa besar. Maka disampaikan kepada Nabi, maka Nabi pun mengucapkan hadis ini. Bisa jadi seseorang melaksanakan kebaikan dan dia seakan-akan ahlu surga, walakin yasbiquhu alkitab fahuwa min ahli nar, innamal a'malu bi khawatimiha.
innamal a'malu bikhawatimiha. Maka jika memang Allah takdirkan dia menjadi orang yang buruk amalnya dan menjadi penghuni api neraka, Allah akan balikkan dia menjadi mati dalam keadaan keburukan dan dia akan masuk api neraka. Di beberapa riwayat disebutkan dia munafik. Maka semua amalannya tidak bermanfaat. Maka inilah ya ibadallah hasil dari renungan apa yang ada pada diri kita di saat kita mensikapi dari hari-hari 10 Dzulhijjah yang telah lampau dari 9 hari dan di hari Id hari ini yang terakhir.